Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Sebelumnya kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Bapak Dede. Sebenarnya saya di sini ada teman saya. Saya perkenalkan apa? Saya Adinda. Ini teman saya namanya Inika, ini Nanda, ini Indi, ini Naja, ini Marwa. Jadi tujuan kita kesini Pak, kita ingin melakukan pengabdian masyarakat, di mana kita ingin memperkenalkan terkait bagaimana memperkenalkan intervensi terapi yang bisa digunakan untuk pasien stroke ataupun pasien yang pernah mengalami stroke ya Pak. Waktunya sekitar 30 menit aja. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya Bapak tahu nggak sih apa itu stroke? Penyakit tentang yang pernah Bapak alami. Kesumbatan darah kepala Kesumbatan darah ya, benar Pak, salah satunya yang penyebabnya itu benar. Terus juga ada gejalanya, Bapak tahu nggak gejalanya kayak gimana? kayak ada semutan. Ya berarti benar ya Bapak sedikit sudah memahami apa itu stroke. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan terkait terapi, namanya itu terapi akupressure ya Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Ini Pak, baik Bapak, saya Nanda. Nah sebelum ini Bapak udah mengetahui belum apa itu terapi akupressure? Belum ya? Nah jadi terapi akupressure ini dia tuh terapi tradisional yang sistemnya itu dia melakukan penekanan di area-area tertentu atau yang biasa kita kenal mungkin Bapak tahunya akupunktur ya, itu kan dengan jarum. Nah tapi kalau akupressure ini kita melakukan penekanannya pada titik-titik, jadi nggak pakai jarum, jadi bisa ditekan dan itu penekanan itu dilakukan dengan air jam. Nah, akupressure yang diterapi ke Bapak ini nantinya akan membantu Bapak mungkin memperkuat ototnya, terus selanjutnya untuk manfaat dan manfaat lainnya dan prosedur kerjanya bisa dijelaskan oleh kita. Untuk akupressure ini memiliki beberapa manfaat, seperti kayak meningkatkan daya tahan tubuh, terus juga merelaksasikan tubuh kita juga, terus juga dapat mengurangi stres. Nah untuk prosedur kerjanya itu tekanannya itu biasanya bisa seperti dipijat, tapi menggunakan ibu jari, telunjuk atau alat akupressurnya itu dia ada. Terus untuk penekanan itu dilakukan secara konsisten tekanannya selama 2-3 menit. Nah itu bisa dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu Kak. Nah, nanti untuk langkah kerjanya bagaimana akan dicontohkan oleh teman saya ya Pak. Baik Pak, jadi sebelum kita melakukan terapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai titik-titik yang akan kita lakukan nanti. Jadi sebelum kita terapi akupressure ini, kita akan menekan di area kaki Pak. Kebetulan dari artikel penelitian yang sudah kami cari, titik-titik yang bisa dilakukan untuk melakukan akupressure pada pasien post stroke maupun stroke itu untuk meningkatkan kekuatan otot itu ada di area kaki. Nanti ada 4 titik Pak. Jadi akupressure-nya ini bisa dilakukan selama 1 minggu. Itu dilakukan setiap hari. Nah itu di setiap harinya bisa dilakukan selama 10 menit. Nah kalau gitu kita mulai aja ya Pak ya. Baik, sekarang kita mulai untuk terapi akupressure ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi kita akan melakukan 4 titik di area kaki. Kemudian sekarang kalau saya melakukan penekanan, kalau ada rasa kurang nyaman atau sakit, Bapak boleh bilang. Jadi sekarang saya akan melakukan penekanan di area yang namanya GB34 ya Pak ya, di sebelah sini. Penekanannya dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam ya Pak. Mungkin ada rasa sakit. Nah, seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk titik yang kedua ada di area ST36 di sini ya Pak ya. Ini boleh diingat-ingat kembali ya Pak ya nanti.
Kemudian selanjutnya ada di UB 60 Pak, di area mata kaki Pak, sebelah sini ya Pak. Setelah itu ada di titik keempat itu namanya LV 3 di sebelah sini, di antara ibu jari dengan jari telunjuk Pak di kaki. Nah seperti itu ya Pak, itu dilakukan di kedua kaki yang sama. Kira-kira ada yang kurang dipahami Pak? Nama-namanya lupa lagi. Mungkin kalau namanya lupa, ingat aja titik-titiknya. Oh, titik. Kalau titik-titiknya tadi yang saya kasih tahu, kira-kira Bapak ingat sama di mana tuh? Iya, satu lagi. Iya, benar sekali. Sudah paham berarti ya Pak ya? Baik Bapak, tadi kita sudah selesai Pak melakukan intervensi yaitu terapi akupressure di beberapa titik tadi. Nah, Bapak tadi kan sudah dilakukan penjelasan, Bapak juga tampak nyaman ya, tidak ada rasa sakit ya Pak ya, tidak ada baik. Mungkin bisa disebutkan ulang Pak, tadi terapi akupressure itu apa? Yang itu kan mengenai alat dan itu mengenai pijitan. Ya baik, jadi akupressure-nya memang hampir sama dengan akupuntur, jadi dia melakukan pemijatan tapi apa ya tanpa menggunakan jarum. Kalau akupuntur kan tadi menggunakan jarum ya atau alat tambahan. Nah, akupressure ini tidak perlu, jadi hanya melakukan pemijatan menggunakan jari atau menggunakan alat bantu akupressure magnetik. Bapak masih ingat tadi titiknya di mana saja? Tengku sama mata kaki yang di bibir. Oke baik, tadi sudah paham ya Pak ya. Sudah sudah mengerti tapi titik-titiknya bagaimana, terus manfaat akupressure bagaimana. Karena intervensi ini atau proses ini Bapak dapat terapkan dalam sehari-hari gitu ya, yang 2 sampai 3 kali dalam seminggu bisa dilakukan sendiri atau enggak dibantu sama keluarga. Jadi Bapak kalau gitu apakah ada yang ditanyakan? Ya kalau gitu kami sendiri Bapak terima kasih banyak.